Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Mulyani dari kelas Manajemen Reguler B, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Untuk pertemuan ke-9, mata kuliah Komputer Bisnis 2, di sini kita akan menghitung reliabilitas. Di sini terdapat materi tentang reliabilitas. Nah, untuk pengertian reliabilitas adalah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang dapat diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Untuk reliabilitas terdapat dua jenis. Yang pertama reliabilitas internal dan yang kedua reliabilitas eksternal. Nah, untuk pertemuan ini, mohon maaf, untuk pertemuan 9 ini kita akan membahas mengenai reliabilitas internal. Nah, terdapat teknik reliabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsistensi internal. Di antaranya banyak digunakan adalah teknik belah dua atau split half. Menurut Sakaran, secara umum keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 dianggap bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Nah, untuk prakteknya kita langsung saja ke Excel. Materinya sama seperti minggu yang lalu, yaitu dari kualitas pelayanan atau X1, jumlah pengunjung, jumlah pembeli. Namun di sini kita akan menghitung reliabilitasnya dari X1 atau kualitas pelayanan, kemudian X2, dan Y. Nah, untuk yang pertama, reliabilitas kualitas pelayanan. Di sini kita akan memisahkan kolom ganjil dan kolom genap. Nah, untuk caranya itu saya akan kasih contoh. Nah, ini yang tadi kita hapus dulu. Nah, untuk yang kualitas pelayanan, kolom kualitas pelayanan kita blok, kemudian kita CTRL-C, pindah ke sheet yang baru, kemudian kita CTRL-V. Nah, untuk ini kita copy paste lagi atau CTRL-C lagi yang ini untuk memisahkan tabel ganjil dan tabel genap. Dan untuk di sebelah kiri itu untuk tabel ganjil, dan untuk di sebelah kanan itu untuk tabel genap. Nah, untuk kolom ini, untuk kolom sebelah kiri, kita akan membuang kolom genap. Karena di kolom sebelah kiri itu kan membutuhkan kolom ganjil. Nah, untuk yang genap kita buang dulu sampai hasilnya ganjil semua. Nah, untuk yang kanan itu sebaiknya yang ganjil kita buang karena kita membutuhkan yang genap. Seperti ini ya, sudah semuanya. Seperti itulah kurang lebih caranya supaya menjadi seperti ini untuk kolom ganjil dan kolom genap untuk kualitas pelayanan atau X1. Kemudian yang ini Oke, kita lanjutkan. Setelah kita memisahkan kolom ganjil dan genap, kita membuat kolom untuk rekapan hasil ganjil dan genap. Nah, seperti ini ya. Untuk total skornya sudah diketahui. Untuk rekapannya kita langsung saja sama dengan kita klik yang total skor ganjil. Kemudian yang genap kita sama dengan total skor yang genap. Nah, untuk yang ganjil kita tarik ke bawah untuk mengetahui rekapannya. Kemudian yang genap juga sama, kita tarik ke bawah. Nah, ini hasil rekapannya, ganjil dan genap. Untuk mengetahui reliabilitas atau
tidaknya itu kita akan menggunakan data analisis. Kita langsung saja ke reliabilitasnya, data, klik data di sini, kemudian data analisis, correlation, klik OK. Kemudian yang input range, kita blok yang rekapan ganjil genap ini semuanya. Kemudian columns, label in first row-nya kita klik, kemudian kita ganti output range-nya atau penempatan hasilnya mau di mana kita akan menempatkannya. Di sini saya akan menempatkannya di kolom full, kita klik, kemudian kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Langsung ya. Nah, untuk reliabilitas, angka reliabilitasnya itu kita kedapatan 0,737 atau kita bulatkan menjadi 0,74. Maka di sini kita mendapatkan kesimpulan. Jadi diperoleh angka reliabilitas atau reliability pada variabel kualitas pelayanan atau X1 adalah 0,74, artinya kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik atau bisa diterima. Ini kita edit. Nah, untuk kualitas pelayanan atau untuk pada variabel X1 itu terdapat nilai 0,74 yang artinya kepercayaan hasil jawaban dari responden adalah baik atau bisa diterima oleh responden. Kemudian kita lanjutkan ke reliabilitas X2 atau jumlah pengunjung. Sama, kita misalkan kolom ganjil dan genap, kemudian kita membuat kolom rekapan ganjil dan genap. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Untuk rekapannya, kita klik sama dengan yang ganjil, kemudian yang genap. Kita tarik ke bawah untuk memudahkan ya. Ke bawah. Kemudian untuk reliabilitasnya itu sama, klik data, kemudian data analisis, correlation, oke. Yang input range-nya juga sama, kita blok semua yang ini. Columns, label in first row, output range-nya, penempatannya sama, kemudian kita enter. Oh, maaf, ada kesalahan. Nah, untuk yang ini kita... Nah, hasilnya langsung diketahui ya. Kita kedapatan nilai 0,786 atau kita bulatkan menjadi 0,79. Nah, sama seperti yang reliabilitas ini, kita ctrl C saja hasil jawabannya. Nah, ini kita ganti menjadi 0,79, mohon maaf. Artinya pada variabel jumlah pengunjung.
Ya. Jumlah pengunjung. Sudah. Jadi diperoleh angka reliabilitas atau reliability pada variabel jumlah pengunjung atau X2 adalah 0,79. Artinya kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik atau bisa diterima oleh responden ya. Lanjut kita ke reliabilitas jumlah pembeli atau Y ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Langsung saja sama dengan enter skor genap, skor ganjil. Kemudian kita tarik lagi ke bawah. Nah, untuk yang genap juga sama, kita tarik ke bawah. Untuk reliabilitasnya juga kita klik data analisis. Correlation. Oke, ini juga input range-nya. Kita blok semua. Kemudian columns, label in first row, output range-nya penempatannya mau di mana, di kolom apa. Kemudian, oh maaf, ini salah. Ini, yang ini. Nah, seperti itu ya. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini kedapatan nilai 0,88 atau kita bulatkan menjadi 0,81. Nah, untuk ininya kita sama saja seperti yang tadi. Yang ini kita ctrl C saja. Ya, nah, atau kita ganti variabelnya itu jumlah pembeli. Ya, jumlah pembeli atau Y2 adalah 0,81. Artinya baik, sangat baik ya. Nah, di sini. Sangat baik atau bisa diterima. Nah, jadi diperoleh angka reliabilitas atau reliability pada variabel jumlah pembeli atau Y 0,81 kita bulatkan, artinya kepercayaan hasil jawaban responden adalah sangat baik atau bisa sangat diterima oleh responden. Ya. Untuk praktek pertemuan ke-9 mata kuliah komputer bisnis 2 dicukupkan sekian. Mencari reliabilitas X1 atau kualitas pelayanan, reliabilitas X2 jumlah pengunjung, dan reliabilitas Y jumlah pembeli. Dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.